Ini ada yang komen, "Bang, bahas Ibaraki Doji lebih detail bang." Oke, video kali ini untuk Ibaraki Doji, tapi mohon maaf karena agak lama, soalnya lagi sibuk dalam hal lain. Sebelum kita lanjut, intro dulu. Ibaraki Doji itu adalah Oni atau yokai dalam bentuk demon atau raksasa yang ceritanya sering mengacaukan kota Kyoto pada periode Heian. Ibaraki Doji ini kalau bisa dibilang sebagai tangan kanan dari Sutendoji, sang pemimpin Oni dari Gunung Oe atau Oeyama. Sewaktu menebar teror, mereka selalu bersama. Untuk gendernya sendiri sebenarnya nggak jelas. Ada yang bilang Ibaraki Doji itu Oni atau demon laki-laki, tapi ada yang bilang juga kalau dia itu Kijo. Kijo itu artinya demon perempuan. Kalau versi perempuannya, dia diibaratkan sebagai pasangan dari Sutendoji. Untuk cerita Sutendoji sendiri sudah pernah kita bahas sebelumnya, silahkan cek di channel ini. Ada dua teori mengenai daerah tempat lahir dari Ibaraki Doji. Yang pertama itu mengeklaim kalau dia itu lahir di Provinsi Setsu, daerah Ibaraki, dan yang kedua itu katanya dia lahir di Provinsi Echigo, daerah Karuizawa. Selain itu, ada beberapa versi juga cerita mengenai kehidupan si Ibaraki Doji ini sewaktu kecil. Jadi kita ambil yang paling menarik aja antarnya. Menurut legendanya, sewaktu lahir dia sudah memiliki gigi yang semuanya tajam seperti taring dan ukuran tubuhnya besar. Tetangga yang melihatnya selalu merasa ngeri dan takut. Sewaktu kecil dia bertemu dengan Sutendoji dan menjadi pengikutnya. Dalam ceritanya, Ibaraki Doji dan Sutendoji sering banget menebar teror di Kyoto. Contohnya menculik anak-anak, wanita, dan juga para bangsawan. Para Oni ini suka memakan daging manusia dan juga suka meminum darah korbannya. Sampai akhirnya Sutendoji sendiri dimusnahkan oleh seorang samurai yang bernama Minamoto no Yorimitsu bersama 4 pengawalnya yang dikenal dengan nama Shitenno atau 4 Raja Langit. Pernah juga kita bahas pada video sebelumnya, kalau penasaran silahkan dicek. Sekarang kita ke tempat kelahiran dari Ibaraki Doji. Ada beberapa versi untuk tempat kelahirannya. Yang paling terkenal itu dari Provinsi Setsu dan tercatat dalam literatur yang bernama Setsu Meizōzue. Terus dalam literatur Setsu Meizōzue ini juga ada dua versi, yaitu Setsuyo Gundan dan Setsuyo Kensetsu. Pada Setsuyo Gundan yang diterbitkan pada tahun 1701, dituliskan kalau Ibaraki lahir di desa Tomimatsu, Provinsi Setsu, dan dia diterlantarkan oleh orang tuanya. Alasan dia diterlantarkan tidak disebutkan. Ibaraki Doji diterlantarkan sewaktu masih mengenakan pakaian bayi dan ditemukan oleh Sutendoji. Sutendoji membesarkannya dan diberi nama panggilan Ibaraki. Kalau dalam Setsuyo Kensetsu dijelaskan kalau Ibaraki Doji itu berasal dari desa Tamematsu. Sewaktu terlahir dia sudah memiliki gigi, berambut panjang, tatapan matanya tajam, dan kekuatannya melebihi orang dewasa. Keluarganya sendiri merasa anak ini bukan anak manusia dan meninggalkannya di gerbang desa Ibaraki, lalu dia ditemukan dan diasuh oleh Sutendoji. Selain versi literatur, ada juga versi cerita rakyat dari kota Ibaraki sendiri. Disebutkan Ibaraki Doji lahir di desa Mizuo, setelah ibunya mengandungnya selama 16 bulan. Setelah lahir, ibunya meninggal karena syok melihat anaknya ini. Wajahnya mengerikan, bergigi taring semua, tatapan matanya tajam dan sudah bisa berjalan. Sebelum ibunya meninggal, Ibaraki Doji sempat menatap ibunya dengan senyuman nyengir. Ayahnya memutuskan untuk tidak membesarkan anaknya ini karena dianggap iblis, lalu dia ditinggalkan di depan pintu rumah tukang pangkas desa sebelah. Jadi dia dibesarkan oleh pasangan tukang pangkas rambut yang bisa dibilang sudah cukup berumur, dan pasangan ini memang nggak punya anak. Sewaktu kecil, kekuatan fisik Ibaraki Doji sudah melampaui orang dewasa, yang akhirnya orang tua asuhnya juga dibuat kewalahan, tapi sang ayah masih bersabar dan mengajari anaknya ini untuk memangkas rambut demi untuk melatih diri. Suatu hari Ibaraki Doji tidak sengaja menyayat wajah pelanggannya. Karena ada darah yang mengalir, lalu diusapnya lah dengan jari. Untuk membersihkan jari yang ada darah ini, Ibaraki Doji memasukkan jarinya ke dalam mulut. Tapi dia merasakan rasa nikmat dari darah tersebut. Setiap pelanggan yang memotong rambut datang, dia sengaja menyayat wajah mereka agar ada darah. Dan dengan cara yang sama, dia mengusap darah tersebut dengan jarinya dan dimakan. Aksinya ini ketahuan sama ayah asuhnya dan Ibaraki Doji pun diusir dari rumah. Sewaktu Ibaraki Doji berkelana tanpa arah, dia tiba di satu sungai dengan jembatan kecil dan melihat refleksi wajahnya di air. Ternyata wajahnya sendiri sudah berubah menjadi Oni pada waktu itu. Jembatan ini diberi nama Ibaraki Doji Sugatami Bashi, yang artinya jembatan tempat Ibaraki Doji melihat wajahnya sendiri. Tapi sayangnya jembatan ini sudah hancur dan hanya ada monumen batu di sana sekarang ini.
Akhirnya dia tiba di hutan daerah pegunungan Tanba dan bertemu dengan Sutendoji lalu menjadi pengikutnya. Sekarang kita bahas mengenai penyerangan Minamoto no Yorimitsu ke Gunung Oe. Sebenarnya cerita ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, jadi kita ringkas saja. Seperti yang kita ketahui, karena sang kaisar sudah cukup panik atas ulah dari para Oni, khususnya Sutendoji dan Ibaraki Doji, dipanggillah panglima pasukan penjaga kerajaan yang bernama Minamoto no Yorimitsu. Minamoto no Yorimitsu dibantu oleh 4 pengawal setianya diberi tugas untuk memusnahkan pasukan Oni. Lalu Abe no Seimei, sang onmyoji kerajaan yang paling terkenal, meramalkan posisi markas dari pasukan Oni ini. Sewaktu tiba di Gunung Oe, Minamoto no Yorimitsu beserta pengikutnya menyamar menjadi pertapa gunung dan pura-pura butuh tempat berteduh. Pasukan Oni pun mengizinkan mereka masuk ke dalam markas. Di dalam markas, Yorimitsu mempersembahkan sake sebagai rasa terima kasih, dan sake ini adalah racun untuk melemahkan para Oni. Setelah Sutendoji meminumnya, dia pun mabuk dan gak bisa bergerak leluasa. Akhirnya kepala Sutendoji dipenggal oleh Yorimitsu, dan hal ini disaksikan sendiri oleh Ibaraki Doji. Ibaraki Doji yang pada waktu itu sedang duel dengan salah satu pengikut Yorimitsu yang bernama Watanabe no Suna, sudah merasa mereka bakalan kalah, lalu Ibaraki Doji pun melarikan diri. Cerita mengenai duel antara Ibaraki Doji dan Watanabe no Suna tertuang dalam banyak literatur-literatur Jepang. Contohnya dalam Heike Monogatari, Tai Heike, Zen Tai Heike, Genpei Seisuki, Otogi Joshi, dan lain-lain. Selain dalam literatur, juga ada pada opera Kabuki dan Noh. Terus dalam puisi juga ada yang bernama Tsunayakata. Setelah kehancuran para pasukan Oni, ada 2 versi cerita mengenai Watanabe no Suna yang memenggal tangan dari Ibaraki Doji. Yang pertama itu bernama Rashomon. Rashomon ini sebenarnya adalah nama dari gerbang kota Kyoto. Setelah keberhasilan Yorimitsu dalam membasmi pasukan Oni, mereka merayakan kemenangannya dengan perjamuan yang mewah dan megah. Dalam tengah perjamuan ini, tiba-tiba ada teriakan kalau seorang Oni menampakkan diri di gerbang Rashomon. Watanabe no Suna berangkat ke sana dan ternyata Ibaraki Doji telah menunggu. Mereka berdua duel seru dan akhirnya tangan Ibaraki Doji terpotong dan dia pun melarikan diri. Versi kedua adalah pertarungan di jembatan Ichijo Modoribashi. Dalam cerita yang satu ini, Ibaraki Doji menyamar menjadi wanita muda dan cantik dan berdiri di jembatan. Dia berpura-pura tersesat dan meminta pertolongan kepada Watanabe no Suna yang lewat di sana. Saat Watanabe no Suna menarik sang wanita ini naik ke kuda, tiba-tiba Ibaraki berubah wujud menjadi Kijo dan rambut panjangnya melilit Watanabe no Suna. Ibaraki berusaha menarik Watanabe untuk terbang ke arah gunung, tapi akhirnya Watanabe no Suna bisa lepas dengan memegang lengan dari Ibaraki dengan pedang legendarisnya yang bernama Higekiri. Setelah selamat, tangan dari Ibaraki ini dibawa kepada Yorimitsu dan juga kepada Abe no Seimei. Abe no Seimei mengatakan bahwa Ibaraki Doji pastinya akan datang lagi untuk mengambil kembali tangannya. Jadi disarankan agar Watanabe no Suna menjalankan atau menjalani ritual mengurung diri dalam rumah selama 7 hari dengan membaca sutra dan tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk ke dalam rumah. Memang dalam beberapa hari sewaktu Watanabe no Suna mengurung diri, Ibaraki Doji selalu melakukan berbagai cara untuk masuk ke dalam rumah, tapi dia nggak bisa masuk. Menurut ceritanya, Watanabe no Suna selalu melafal sutra Benevolent Kings atau sutra Raja Bijaksana. Selain itu, ada juga jimat-jimat tempel pemberian Abe no Seimei. Pada hari ke-7, ibu asuh dari Watanabe no Suna datang menjenguknya dari provinsi Setsu. Dalam versi lain, yang datang itu katanya tantenya. Watanabe no Suna menjelaskan kepada ibu asuhnya ini dan memohon maaf kalau dia nggak boleh diberi izin masuk. Tapi ibu asuhnya ini malah menangis dan berkata, "Jadi gini balasan atas jerih payah membesarkanmu dari kecil." Karena tidak ada pilihan lain, ritualnya pun dihentikan dan ibu asuhnya diberikan izin untuk masuk. Setelah masuk, ibu asuhnya mengatakan kalau dia mendengar kabar bahwa ada tangan dari yokai yang dipenggal oleh Suna dari Oni dan disimpan dalam rumah. Ceritanya ibu asuhnya ini pengen ngelihat gimana sih tangan yokai itu. Jadi Suna mengeluarkan sebuah peti dan disodorkan kepada ibu asuhnya ini. Ibu asuhnya membuka petinya dan tiba-tiba dia berubah menjadi demon. Ternyata dia adalah jelmaan dari Ibaraki Doji sendiri. Tangannya dicengkram dan Ibaraki terbang menembus atap serta hilang dalam kegelapan malam. Keberadaan Ibaraki Doji setelah dia mengambil tangannya sendiri juga hilang. Ibaraki tidak pernah lagi menampakkan diri selamanya. Itulah cerita mengenai Ibaraki Doji. Namanya cukup terkenal hingga saat ini dan sering diceritakan dalam dongeng dan opera teater.
Semoga cerita ini menghibur dan maafkan saya bila ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind the Story. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!